Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azari Aprilia Hasanah dengan NIM 2342014033. Saya mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usulin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Hamzah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai kecerdasan dan mental. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang kecerdasan. Apa sih kecerdasan itu? Kecerdasan adalah kapasitas individu untuk berpikir, memahami, memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, dan beradaptasi dengan lingkungan. Teori kecerdasan. Teori perkembangan kognitif ini membagi perkembangan kecerdasan anak-anak dalam 4 tahapan. Yang pertama itu ada sensori motor, operasional konkret, dan operasional formal. Teori kecerdasan majemuk ada 8. Yang pertama itu ada kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Yang terakhir ada teori triarkis kecerdasan, itu ada 3 jenis. Yang pertama ada kecerdasan analitis, yang kedua ada kecerdasan kreatif, dan yang ketiga ada kecerdasan praktis. Kita akan membahas faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi kecerdasan. Yang pertama di sini tuh ada faktor genetik. Potensi kecerdasan ini diwariskan oleh dari orang tua. Yang kedua ada lingkungan. Yang pertama itu ada stimulasi kognitif, itu dukungan belajar dari rumah maupun sekolah. Yang kedua ada kualitas pendidikan, lingkungan pendidikan yang kondusif dan interaktif. Yang ketiga ada nutrisi. Nah, asupan nutrisi yang cukup dan baik ini adalah dapat mendukung perkembangan otak anak. Yang keempat ada kesehatan fisik. Penyakit serius di masa kanak-kanak ini tuh dapat menghambat perkembangan otak. Dan yang kelima ada pengalaman sosial. Interaksi dengan orang lain memperkaya keterampilan berpikir dan memahami lingkungan. Ya, ada mental. Kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang memungkinkan seseorang itu berfungsi optimal dalam kehidupan sehari-harinya. Di sini ada teori dan tahapannya. Yang pertama itu dari usia 0 hingga 1 tahun, di mana bayi belajar percaya atau tidak pada lingkungannya berdasarkan perhatian yang diberikan. Yang kedua ini pada usia ke 1 sampai 3 tahun. Nah, anak ini belajar mandiri. Jika dilarang atau dihukum berlebihan, muncul rasa ragunya atau rasa malunya. Yang ketiga ada pada usia 3 sampai 6 tahun, di mana anak belajar mengambil inisiatif dalam aktivitas. Jika dikritik, ia itu bisa merasa bersalah. Yang keempat itu pada usia 6 sampai 12 tahun. Anak-anak belajar keterampilan akademik dan sosial. Kegagalan menimbulkan rasa rendah dirinya. Nah, yang kelima ada pada usia 12 sampai 18 tahun, di mana ini sudah masuk usia remaja, di mana di sini dia remaja itu sedang mencari jati dirinya. Yang keenam ini masuk usia dewasa awal, di mana dia membangun hubungan dekat dengan orang lain. Yang ketujuh ada dewasa tengah, di mana dia berkontribusi pada masyarakat dan generasi berikutnya. Dan yang terakhir itu ada usia lanjut, di mana refleksi terhadap hidup, menerima atau menyesalinya. Selanjutnya di sini tuh ada faktor dalam kesehatan mental. Yang pertama itu di sini ada faktor genetik. Nah, gangguan mental tertentu itu bisa bersifat turun-temurun seperti skizofrenia. Yang kedua itu ada lingkungan keluarga. Dukungan emosional dan pengasuhan yang sehat itu sangat penting agar menjaga kesehatan mental itu tetap stabil. Terus yang ketiga itu ada pengalaman traumatis.
kekerasan fisik, pelecehan, atau kehilangan orang terdekat itu dapat memicu gangguan mental. Yang keempat itu ada stres dan tekanan sosial. Dimana di sini tuh tekanannya itu bisa berupa dari tekanan dari sekolah, teman sebaya, atau ekspektasi yang berlebihan dapat menyebabkan kecemasan. Dan yang terakhir itu ada kondisi sosial ekonomi, dimana kemiskinan atau lingkungan sosial yang negatif dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan mental. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.